hari ini kita agak menguras otak karena kita akan belajar matematika. Mungkin bagi adik-adik, teman-teman, atau kakak-kakak yang lagi nonton ataupun yang nantinya bakalan nonton, itu matematika kayaknya agak susah deh gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang FPB dan KPK. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar ini adalah berasal dari dua bilangan positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan itu sampai habis. Nah, yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kalau misalkan tadi FPB adalah bilangan bulat positif terbesar, maka untuk KPK ini juga sama. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi dan untuk lebih detailnya lagi, nanti kita akan sama-sama belajar sama Kak Ziko nih. Nanti Kak Ziko akan menjelaskan tentang bilangan asli, bilangan cacah, sama bilangan bulat dulu. Soalnya kalau misalkan teman-teman atau adik-adik atau ayah bunda mau mempelajari tentang FPB dan KPK, harus tahu dulu nih jenis-jenis bilangannya. Terus setelah itu kita akan belajar menuju ke kelipatan bilangan. Nah, setelah kelipatan bilangan, kita akan belajar lagi tentang faktor bilangan. Dan setelah faktor bilangan, kita baru masuk ke FPB, terus habis itu KPK, habis itu kita akan belajar faktorisasi prima. Makanya hari ini sesi 1 jamnya itu khusus untuk belajar matematika, karena kita memang agak sedikit panjang nih. Buat kakak-kakak, adik-adik, ataupun teman-teman yang mau ikutan belajar, boleh disiapin dulu kertas sama pulpennya untuk nyatet-nyatet sedikit, sama nanti boleh ikutan latihan soal. Jadi, selamat belajar di PSBB episode 3, belajar matematika mengenal FPB dan KPK. Langsung aja karena Kak Ziko-nya udah hadir di sini, DSB akan undang Kak Ziko-nya dulu ya. Oke, bentar. Sip. Kak Ziko-nya semoga langsung tersambung. Masih menunggu konfirmasinya. Oke. Hai Kak Ziko. Ya, halo juga teman-teman semuanya, adik-adik, kakak. Ya, gimana kabarnya Kak? Masih sehat? Alhamdulillah, baik. Di rumah aja kerjaannya. Oke deh. Nah, teman-teman yang masih nonton ataupun yang nantinya akan nonton, hari ini kita akan belajar matematika sama Kak Ziko. Kak Ziko ini kebetulan selain jadi relawan GSB, beliau adalah mahasiswa semester 3, jurusan Teknik Biomedis di ITB. Keren banget kan? Makanya langsung aja hari ini kita akan belajar sama Kak Ziko tentang FPB dan KPK itu gimana sih gitu. Boleh Kak Ziko, silakan. Oh, oke. Ini kameranya aku balik dulu ya, soalnya aku pakai tulisan. Kalau kalau misalkan pakai kamera depan jadi kebalik gitu. Bentar Jadi ya, kebalik. Oke. Iya. Nah. Oke, udah kelihatan belum? Udah ya? Nah, ya udah jadi kayak tadi yang udah dibilang sama Karen. Ini aku kelihatan jelas kan ya? Aku nggak bisa ngeliat jauh gitu. Oh, kelihatan ya? Bisa kelihatan. Nah, ya udah kayak yang tadi dibilang sama Karen. Jadi hari ini mau belajar soal FPB dan KPK. Nah, Ya. cuma sebelum itu benar kayak kata Karen tadi yang Karen bilang juga ya. Kita harus tahu dulu tentang bilangan, jenis-jenis bilangan. Nah, tadi kan udah dibilangin ya, ada bilangan asli, bilangan bulat, sama bilangan cacah ya. Emang bedanya apa aja sih? Nah, aku sudah udah nulis tapi kayak gini doang gitu sih, ya ampun, kelihatan nggak? Nah, kalau bilang, pasti ada yang udah pernah lihat kan ya di buku-buku paket. Ini materi kelas 4 SD ya. Agak deketin ya? Atau agak ke atas dikit, sorry. Nah, iya. Nah, itu tuh, kalau bilangan asli tuh kayak gini, sementara bilangan cacah begini, bilangan bulat kayak gini. Bedanya apa sih? Nah,
Kalau bilangan asli itu dia dimulai dari satu. Jadi satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya itu disebutnya bilangan asli. Nah, Hmm. sementara kalau bilangan cacah itu bedanya cuma dimulai dari nol. Jadi Oh, nambahnya cuma angka nol doang gitu. Iya. Nah, kalau bilangan bulat, pasti kan ada yang pernah ngeliat ya, kayak bilangan cuma kok ada kayak tanda strip gitu di samping bilangannya, kayak gini nih. Nah, itu tuh disebutnya bilangan bulat karena ada juga bilangan negatifnya. Tadi kan oh kalian ya. bilang FVB dan KPK cuma bilangan positif ya. Nah, iya, Mm-mm. jadi bilangan yang kita pakai nanti buat belajar FVB sama KPK itu cuma bilangan yang bilangan asli ini. Bilangan asli, Yang oke. iya, atau bilangan bulat yang positifnya. Hmm. Nah, terus pasti kan udah pada pernah belajar juga ya, selain bilangan bulat yang bulat kayak gini, pasti ada juga yang pernah ngeliat kayak bilangannya tuh bilangan yang dia kayak pecahan atau misalnya bilangannya itu nggak bulat kayak gini contohnya. Oke. Nah, itu disebutnya bilangan rasional. Tapi sebenarnya bilangan bulat tadi itu juga masuknya ke bilangan rasional kayak gini. Ada juga bilangan irasional. Nah, cuma dua ini nggak kita pakai di FEB KPK sih ya. Cuma sekedar informasi tambahan aja. Soalnya kayak pasti udah pada belajar pecahan juga kan ya? Kayak pasti Udah. anak SD, anak SMP juga. Nah, terus lanjutnya kan tadi kan ada dibilang ya, kita makainya cuma bilangan asli doang. Yang artinya kita cuma pakai bilangan kayak satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, Mm-mm. setelah kita tahu kita pakai bilangan asli, kita perlu tahu pengertian dari faktor bilangan sama kelipatan dari suatu bilangan sebelum belajar FPB KPK-nya. Nah, kita lanjut ke faktor bilangan nih. Mm-mm. Emang faktor bilangan tuh apa sih? Nah, faktor bilangan tuh adalah bilangan yang dia membagi habis suatu bilangan lain. Contohnya, Mm-mm. contohnya ada angka 8 nih. 8 itu faktornya ada satu, 2, 4, dan 8. Mm-mm. Kenapa? Soalnya kalau misalkan 8 kita bagi 8 hasilnya berapa? 1. 8 dibagi Satu. 4 hasilnya berapa? 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Oh ya, Tiga. ini iya, kalau misalkan mau belajar FEB KPK, perkalian sama pembagiannya harus lancar dulu ya. Nah, harus Jadi buat tahu. Nah, iya, sama jadi buat pembagian. yang belum hafal pembagian sama perkalian, kayak ya udahlah bisa buka tabel perkalian sama pembagiannya yang udah diajarin sama guru kalian di sekolah. Tapi kalau udah lebih baik sih. Mm-mm. Nah, terus habis itu juga ada kayak 12. 12 juga faktornya satu, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, Mm. terus ada juga yang contoh unik nih, kayak angka 5. 5 tuh faktornya cuma satu sama 5. Nanti bakal Oke. dibahas lebih lanjut ini tuh apa. Nah, terus sebenarnya ada juga kalau buat nyari tahu faktor suatu bilangan itu kayak gimana, kalian bisa bikin kayak contohnya yang di samping kayak gini gitu. Kalian bikin tabel. Aku nggak tahu sih sebenarnya anak SD diajarinnya kayak Ya. gimana, tapi aku dari dulu diajarinnya kayak gini, aku masih ingat ya ampun. Jadi Diajarinnya dibuat tuh kayak tabel gini. gitu ya. Mm-mm, Dibuat iya, tabel. jadi kayak dibuat garis kayak gini, terus nanti misalnya angka 8. Nih dibaginya dari bilangan terkecil dulu gitu. 8 dibagi Mm-mm. satu. Nah, terus habis itu bisa dibagi dua nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 4. Terus bisa dibagi tiga nggak? 8 dibagi tiga kan nggak bisa ya? Nggak bulat. Maksudnya nggak bulat. Nah, terus berarti Mm. lanjut ke 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa hasilnya? 2 gitu. Kan udah balik ke semula lagi ya. Berarti ya udah cuma itu aja gitu. Kayak gitu deh kalau faktor bilangan. Berarti emang harus hafal perkalian sama pembagian nih, teman-teman. Gitu. Iya, bener banget. Kalau belum hafal jadi susah gitu. Ya, PR berarti harus hafalin Iya, perkalian sama PR pembagian banget. dulu. PR banget, PR penting. Nah, terus abis itu Oke. setelah faktor bilangan, kita juga harus tahu tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan tuh ya gampangnya ya suatu bilangan dikalikan dengan tadi yang bilangan asli yang satu, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu. Itu kelipatan suatu bilangan. Contohnya ada angka 3 nih. Kelipatan dari 3 apa aja sih? Ya udah ada 3, 6, 9, 12, 11. 15, 18, dan Hmm. seterusnya. Sama aja kan kayak 3 dikali 1, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, Ya. 9, nah dan seterusnya.
Nah, makanya di kelipatan ini kalian harus banget hafal perkalian dan pembagian. Contoh lainnya juga ada angka 5 ya. Kelipatan 5 berapa aja sih? Ada 5, 10, 10, 11, 11, 20, 20, 25, 25. dan seterusnya ya. Berarti bisa dibilang ini nggak Kak, kalau kelipatan itu sama dengan perkalian suatu bilangan? Iya, Bisa bisa. dibilang, bisa Bisa ya? dibilang. Iya, Nah, perkalian suatu bilangan dikalikan dengan bilangan asli yang tadi. Bilangan asli yang oke, 1, 2, 3, 4, 5 itu. oke, Nah, oke, siap. oke. Terus lanjut ya. Nah, tadi kan aku sempat ngasih tahu ya yang ada angka 5 ini. Angka 5 dia kan Mm-mm. kayak unik gitu ya. Faktornya cuma 1 sama 5. Iya, benar. Nah, untuk yang kasus kayak gini itu disebutnya sebagai bilangan prima. Bilangan Bilangan prima. Nah, Oke. bilangan prima. Nah, bilangan prima tuh apa sih? Bilangan prima tuh bilangan yang dia cuma habis dibagi oleh Mm-mm. angka satu dan angka itu sendiri. Oke, Nah, habis di- dibagi angka satu sama bilangan itu sendiri. iya, benar. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya ada angka 2, Mm-mm. 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kalau mau coba aja angka 7. Angka 7 habis dibagi angka berapa aja emang? Coba, 7 dibagi 2 habis nggak? Nggak ada kan ya perkalian 2 yang hasilnya 7, berarti nggak. Terus juga lanjut ke perkalian 3. 3 ada nggak yang dikali suatu bilangan asli hasilnya 7? Enggak kan ya? Berarti nggak juga. Lanjut ke 4, 5, 6, kalau dicoba juga enggak. Makanya 7 masuk ke bilangan prima. Oke, siap, Kak. Nah, tadi kan udah Wah, belajar soal kelipatan mm-mm. sama faktor bilangan ya. Nah, kalau Ya, udah belajar kelipatan sama faktor bilangan, bisa masuk ke FPB sama KPK-nya deh. wah. Tambah levelnya tambah naik nih. Dari tadi Iya, cuma kenal bilangan, terus kelipatan, faktor. Nah, sekarang kita udah masuk ke FPB dulu ya, Kak? iya FPB dulu. Tadi kan udah Oke. dibilangin ya sama Karen ya. Kalau FPB apa Kak kepanjangannya? Faktor persekutuan terbesar. Nah, iya. Jadi faktor persekutuan terbesar itu apa sih? Kayak namanya. Jadi faktor persekutuan terbesar. Persekutuan tuh Mm-mm. berarti nggak mungkin cuma satu doang ya. Pasti antara satu bilangan sama bilangan lainnya. Dan terbesar tuh apa? Terbesar tuh berarti misalnya dua bilangan punya faktor masing-masing nih. Nah, Mm-mm. faktor yang terbesar di antara kedua bilangan itu apa sih? Nah, itu disebutnya sebagai FPB. Nah, Oke. kalau misalkan kita lihat contohnya yang tadi nih, ada 8 sama 4. 8 sama 4, 8. iya, 8 sama 4. 8 sama Mm-mm. 4 faktornya ada apa aja? Kalau 8 tadi kan juga udah ya. 8 faktornya Iya. ada 1, 2, 4, dan 8. Nah, kalau 4 faktornya ada 1, 2, dan 4. Nah, terus biasanya pertanyaan soalnya kayak gitu. Faktor persekutuan terbesar dari angka 8 dan angka 4 adalah, nah, Mm. kalian bisa ngelihat manual satu-satu kayak gini. Ya, Nah, kalian lihat angka yang terbesar yang dimiliki oleh keduanya apa? 4. 4. Nah, maka FPB jawabannya adalah 4. Kayak gitu. Oke. Contoh lainnya yang bawahnya 10 dan 15. Agak mungkin Kak. Nah, Apa? Ada apa? 10, Ada apa? 5, Iya, atasnya. 10, 15. Iya. 10, 15 Sama juga 5. kayak gitu. Oke. Kayak 1, 2, 5, 10, 1, 3, 5, 15. Yang terbesar di antara keduanya mana? 5. 5. Nah, makanya jawabannya FPB-nya adalah 5. Kayak gitu. Oke. Nah, Nah, terus kalau tapi misalkan apa? Kalau apa? FPB-nya FPB-nya itu mungkin kalau 8, 4, 10, 15 itu kan masih bisa dihitung manual Mm-mm. atau masih nggak terlalu panjang gitu. Kalau misalkan Iya, mungkin ada yang angkanya agak lebih tinggi, ada cara lainnya nggak, Kak? ada caranya. Nah, caranya tuh kayak gini nih. Aku nyiapinnya kayak gini ya, maaf. Ih, nggak apa-apa. Nah, caranya tuh kayak gini. Pertanyaannya, FPB dari 24 dan
24 dan 60. Dan Caranya kalian 60. bisa ngebuat, ya kalian caranya bisa ngebuat kayak gini gitu, dibuat pembagiannya. Pertama kalian letakin angka 24 dan 60-nya bersebelahan kayak gini di paling atas. Terus abis Oke. itu kalian bikin garis gitu, garis gini sama gini, kayak garis huruf L gitu. Nah, di sampingnya dibagi sama bilangan prima. Oke. Nah makanya di sini pertama kali dibagi sama 2. Mm-mm. Nah, kalau dibagi sama 2, 24 sama 60 bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. Hasilnya adalah 12 dan 30. 10. Nah, 12 dan 30 ini terus dibagi lagi kayak yang atas. Caranya sama. Dia Mm. dibikin garis L lagi di bawahnya. Terus dilihat dulu, bisa dibagi 2 nggak? Oke. Bisa kan ya? Nah, terus habis Bisa. itu hasilnya 6 dan 15. Nah, kan udah dapat nih 6 dan 15. 6 dan 15 bisa dibagi 2 nggak? Enggak. 6 bisa, Enggak, ya. 15 enggak. Nah, iya, 6 bisa, 15 nggak bisa. Tapi dua-duanya harus bisa. Karena 15 yang nggak bisa, berarti setelah angka 2, angka berapa? Angka 3. Enggak. Nah, lanjut ke 3. 6 sama 15 bisa dibagi 3 ya. Nah, Hmm. hasilnya adalah 2 dan 5. Nah, Nah, 2 dan 5 ini udah paling kecil kan ya? Nggak bisa dibagi lagi. Bener nggak? Coba dibagi 2. Nggak bisa kan ya? ya. Dibagi 3 nggak bisa dong. Kan 2 aja lebih kecil dari 3. Ya kan? Benar. Udah nggak bisa. Nah, Ya. nah berarti udah dapat hasilnya nih. Hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Kayak gitu. 2 Maka dikali jawabannya 2. FTB-nya adalah 12. Oke. Jadi kalian kan angka yang paling kanan ini yang di luar ya, yang tadi sebagai pembagi. Mm-mm. Nah, kayak gitu Berarti, deh kalau cara ngerjain FPB. faktornya itu dilihat dari yang tadi ya Kak, yang 2 dikali 2 dikali 3-nya itu udah terakhir sebagai faktor persekutuan terbesar si 24 dan 60. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, kalian kalau misalkan nemu angka yang besar-besar lagi selain 24 dan 60, kayak misalnya mungkin kalian dapat soalnya bahkan yang sampai 100 gitu. Iseng Ya, di ya keluar. Kalian bisa pakai cara kayak gini juga. oke. Biasanya yang maksudnya yang sering keluar gitu di bilangan berapa sih Kak? Puluhan ataukah mungkin ratusan kalau di soal-soal Kalau di soal biasanya puluhan sih. Cuma puluhan kalau ya? ujian aku nggak tahu ya, kalau aku ngelihat ini aku sumbernya dari buku paket kelas 4 SD ya. Ya, Aku karena ngelihatnya memang soal latihannya puluhan sih. puluhan ya. Karena memang Ya, tapi FPB dan KPK ini adalah materi di semester 1 kelas 4 SD, teman-teman, gitu. benar kelas Jadi 4 SD semester 1. ibaratnya di semester 1 awal nih kalian atau adik-adik belajar FPB KPK. Nah, itu bakalan kepake terus sampai kelas 5, kelas 6 dan seterusnya. Bahkan sampai SMP SMA masih kepake ya, Kak? Iya, masih penting banget. Masih. Oke deh. Masih kepake tuh, Lanjut. masih kepake. Nah, tadi kan FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Sekarang kita lanjut ke KPK berarti ya. Oke. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau tadi Ya. terbesar, sekarang kita ambil yang terkecil. Nah, sebenarnya kalau buat ngerjain KPK ini, aku sebenarnya lebih seringnya pakai cara manual gitu sih, kayak kalian ngejabarin gitu perkaliannya tadi. Hmm. Kayak contohnya, tanyanya KPK dari 2 dan 6. Mm-mm. Nah, kalau KPK, oh ya, KPK dari 2 dan 6. Nah, KPK dari 2 dan 6 ini kalian bisa ngejabarin gitu perkaliannya. Perkalian 2 ada apa aja sih? Coba, ada 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, nah dan 14. seterusnya lah ya gitu. Nah, terus sekarang kita coba lihat perkalian 6. Perkalian 6 ada berapa aja coba? Ada 6, 6, 12, 18, 11, 24. 24, Nah, terus seterusnya ya. 30, 36. Nah, mm-mm. sekarang kita ngelihat di 2 ini yang dia sama
dan paling kiri, kayak yang paling kecil berarti kan, karena KPK. Mm-mm. Yang sama dan paling kiri apa? Itu ada angka 6. Hmm. Oke. Nah, Berarti makanya kalau itu tadi KPK-nya. eh, FPB itu yang paling besar dan Mm-mm. sama, kalau KPK itu Iya, yang paling kecil dan sama ya, Kak? iya benar. Makanya KPK ini yang sama dan yang dari aku lingkarin nih, berarti jawabannya KPK-nya adalah 6. Nah, kayak gitu. Oke. Ada contoh lainnya, Kak, selain 2 dan 6? Aku belum bikin sih contoh lainnya. Aduh, maaf ya. Apa ya? Tapi, tapi kalau bisa sih, berapa ya? Misalnya KPK dari, berapa Kak? Berapa Kak? Berapa ya? Ayo. Kalau 4 dan 8, bisa nggak sih itu? Bisa, cuma cepet juga jadinya. Iya, Karena oke, berapa puluhan. ya? 16 sama Oh, 32? ya, KPK dari 16 dan berapa Kak? 32 bisa nggak? Nggak ya? 16 dan Menurut berapa? Kayaknya agak ini ya. Berapa Kak? 32. 32. Bisa nggak, Kak? Nah, 16 dan 32 bisa sih Hmm? Kak. Bisa, bisa. Ah, sebenarnya aku mau ngasih contohin tadi ya. Coba ya, ya udah 16. 16 tuh perkaliannya ada berapa aja? Banyak, Kak. Iya. Oke. 16, Aku tulisin 32, dulu. 32, terus 48. ya, Kok 48 sih? Iya, oh, 48. jadi Benar-benar. Kok, ya bener. Aku jadi sendiri juga jadi lupa. 16, 32, 48, 64, 64. Iya, ah, 64. Terus 80 ya. 80 ya. Hmm. Terus kalau 32, Wow. 32, 34, 60, 96. 60, Sebenarnya cukup sih 96. Kak. Iya, Sebenarnya cukup sih. bener juga Kalau dong. Ya, makanya sebenarnya cepat kalau kayak aku bilang soalnya. Nah, kalau misalkan 16, ya lihat aja 16, 32, 48, 64. KPK ya. Terus kalau 32 ada 32, 64, 96. Angkanya ini banget ya, gede banget. Nah, cuma kalau ditanya 16 dan 32, ya udah berarti cari yang sama dan yang paling kiri. Berarti apa? Berarti Berapa? 32. Iya, benar. 32 KPK-nya. Oke. Nah, kayak gitu deh buat Cukup ngerjainnya. unik ya. Dua. Ya harus harus apa ya harus cepet ngelakuin perkaliannya gitu. Iya, bener sih. Oke. Nah, terus abis itu ada ini, Mm-mm. ada satu lagi materinya tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima apa? Faktorisasi prima tuh mencari eh, bilangan-bilangan prima yang dia termasuk dalam faktor suatu bilangan. Hmm? Kayak contohnya di sini ada angka 36 ya. Iya. Nah, 36 ini faktornya ada apa aja? Ada Satu. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ada banyak ya. Nah, dari semua faktor itu ditanya gitu, faktor mana sih bilangan Mm-mm. apa yang dia masuk ke dalam bilangan prima? Oke. Nah, jawabannya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Iya, kalau kalian lihat di sini bilangannya cuma 2 dan 3 aja ya masuk bilangan prima. Sisanya masih bisa dibagikan ya. 4 Iya, habis masih dibagi bisa. 2. 6 habis dibagi 3, habis dibagi 2. Nah, Hmm. terus sebenarnya ada cara lain gitu buat menyelesaikan faktorisasi prima ini. Namanya pohon faktor. Ada yang Nah, pernah lihat? ya Ada yang pernah pernah. lihat kayak gini?
Nah, iya ini Oh, kayaknya dari dulu banget ya. iya. Mungkin yang sekarang udah mulai Legend. kuliah juga, yang udah kuliah mungkin masih inget ya pohon kayak gini. Nah, jadi kayak nostalgia gitu ya. Lihatnya. Mm-mm. Nah, caranya kayak gitu. Pertama, taruh dulu 36 di paling atas. Terus habis itu buat dua cabang. Nah, ini sama kayak Mm-mm. nyari FPB itu yang tadi dibagi dengan bilangan terkecil dulu. Kalau dibagi Iya, satu udah pasti bisa ya. Jadi kita baginya iya. dengan dua. Nah, setelah dibagi dua, 36 bagi dua berapa? Hasilnya 18. Belas. Nah, 18 terus dicari lagi. Bisa nggak dibagi dua? Bisa ya. Bisa. Nah, jadi dibagi dua, hasilnya 9. 9. Nah, 9 bisa dibagi dua nggak? Bisa. Emang bisa 9 bagi dua nggak bisa ya? Nah, jadi 9 dibagi ya sama 3. Hmm? Nah, 9 dibagi 3 berapa? 3 ya. Ya. Nah, hasilnya udah bilangan prima ya. Hmm. Kan 3 nggak bisa dibagi lagi ya, nggak bisa dibagi dua. Nah, yang bilangan-bilangan prima, yang bilangan-bilangan ini, bilangan yang pembaginya di lingkaran gitu. Bilangan primanya. 2, 2, 3, dan 3. 2, 2, 3, dan 3. Oke. Berarti faktor primanya ada berapa? Ada 2 ya. 2 dan Iya, 3. 2 dan 3. Nah, ya kayak gitu cara nyarinya kalau pakai pohon faktorisasi Faktor. gini. Pohon Oke. faktor. Kalau misalkan cari KPK pakai pohon faktor sama aja kan ya Kak, sama yang kayak tabel tadi. KPK ya? Ah, berarti dia ada dua pohon faktor ya? Iya, kalau KPK. Oke. Sip, sip. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan faktorisasi prima, kalian bisa gambar dulu pohon faktornya, kayak yang Kak Ziko kasih tunjuk tuh. Nah, terus habis itu nanti kalian bagi deh dari bilangan yang terkecil dulu, terus nanti sampai akhirnya diketemuin itu baginya berapa, kita ambil yang bilangan primanya aja gitu. Iya, diambil bilangan primanya aja. Oke Benar. deh. Iya paling kayak gitu aja sih kalau materi bilangan prima, FPB dan KPK ya. Kunci buat belajar FPB sama KPK itu yang penting hafal perkalian atau bisa perkalian. Bisa perkalian, hafal perkalian, sama kalau misalkan udah hafal perkalian, mungkin nanti pembagian juga bisa terbiasa ya Kak ya? Iya, kalau udah terbiasa dengan perkalian, pembagiannya juga pasti bisa. Pasti bisa, oke deh. Nah tadi, Kalau jadi misalkan, kita udah, ya, kenapa Kak? ini pengen bilang aja sih kalau misalkan perkalian belum hafal ya coba aja cari-cari gitu tabel perkalian terus diulang-ulang setiap hari. Dulu aku gitu kan soalnya ya ampun itu ya waktu dulu aku gitu apa ngafalinnya. Mungkin berarti kalau Kak Ziko kan banyak nih adik-adik yang di rumah atau kakak relawan mungkin yang kesusahan. Gimana sih cara ngajarin adik-adik buat mereka tuh hafal perkalian gitu? Dulu Kak Ziko tuh caranya gimana? Cara aku belajar atau cara ngajarin tadi? Cara Dua-duanya. ngajarin. Dari Oh, dua-duanya. dari cara ngajarin. Oh ya Kak, ini aku udah selesai pakai kertasnya, jadi aku pakai kamera depan lagi aja ya. Boleh, silakan dulu. Iya, udah. Sebelum Kak Ziko jawab, ini aku mau nyapa dulu yang udah bergabung. Kayaknya ini banyak banget fansnya Kak Ziko nih, sama temen-temennya kayaknya. Astaga, Terima aku gak nyadar. Astaga ya ampun. Udah biarin dah. terima kasih yang sudah bergabung. Terus, ya ini emang Kak Ziko keren banget, salah satu maskotnya GSB gitu. Semoga sih yang tadi Kak Ziko sampaikan bisa ngebantu teman-teman juga atau adik-adik di rumah untuk belajar matematika lebih mudah gitu. Nah, sekarang jawab Amin. pertanyaan Kak Ziko, gimana nih Oke, oke. cara yang efektif? Menurut Kak Ziko mungkin ya, Iya. dari misalkan dari sebagai siswa ngafalin perkalian itu gimana, terus dari sisi pengajar gimana sih gitu? Aku ingatnya dari sisi siswa dulu ya. Kalau balik Ya, ke zaman SD, aku masih ingat itu kelas 2 SD. Dulu tuh kelas 2 ya. ngafalinnya tuh
Iya, dulu tuh cara ngafalinnya tuh ini sih disuruh nyetor ke guru gitu sama orang tua. Aku ingatnya. Beneran, jadi Oh, kayak jadi diulang-ulang. hafalan gitu ya? Emang Iya, hafalan. iya kayak nyetor hafalan gitu loh. Kayak misalnya minggu ini harus udah lancar ya perkalian 1 sampai 5. Jadi kayak kita nulis dulu gitu perkalian 1 sampai 5 lengkap sampai 10 aja ya. Jadi kayak 1 kali 1, 1 kali 2 sampai 1 kali 10. Terus 2 kali 1 sampai 2 kali 10. Itu kayak terus Iya, dicatat, hafalin, terus itu ya udah nyetor sama orang tua, sama temen, sama guru gitu. oke. Ya sampai sekarang Nah, juga. iya, sampai sekarang memang itu kayaknya yang paling efektif sih ya. Sama mungkin Hmm, kalau apa sih di kamar ditempelin tabel-tabel perkalian gitu sih, Kak. iya benar. Nah, kalau dari sisi pengajar nih, Kak Ziko kan juga ngajarin adik-adik. Itu gimana Iya. sih, Kak? Ibaratnya kasih semangat ke mereka, ataukah emang kita sebagai pengajar harus interaktif juga nih buat nanya ke adik-adiknya untuk hafalin perkalian gitu? Kalau buat interaktif, aku biasanya make ini sih, kayak buat mereka ngebayanginnya gampangnya kayak perkalian yang kayak kecil dulu ya, kayak angka 2, terus kayak pakai benda gitu sih. Oh, pakai Tapi benda benda. seadanya. Ya, kayak misalnya isi tempat pensil aku sih waktu itu pernahnya kayak ya udah 2 kali 2 berapa 4, terus kayak ya udah ditambahin gitu jadi ada 4 benda. 2 dikali 3 berapa 6. Jadi kayak 6 ada benda aslinya gitu biar adik-adiknya kebayang gitu sih. Mungkin biar mereka juga tertarik kali ya, lebih tertarik kalau misalkan kayak ada alat peraganya atau bendanya gitu. Iya, benar. Makanya kadang kalau buat soal buat adik-adik yang masih SD kayak dikasihnya dalam bentuk gambar gitu kan ya, bukan dalam bentuk angka yang kayak tadi aku tunjukin gitu sih. Kayak misalnya Iya. kayak apa sih buah apel gitu kan, buah apel misalnya 2 buah apel dikali 2 jadi berapa hasilnya ada 4 buah apel kayak gitu. Mm, mm. Mungkin kalau buat zaman sekarang kayak sesuatu yang mereka suka sih kayak misalnya game atau apa gitu. Jadi emang harus di-relate atau disambungin lah ya sama yang deket sama mereka gitu. Iya, yang ngebuat mereka semangat gitu sih. Oke deh. Nah, tadi kan Kak Ziko udah banyak banget nih ngejelasin. Nanti sih bakalan aku rangkum juga sih di akhir. Karena Iya. masih ada waktunya, mungkin boleh juga nih Kak, kan sekarang lagi musim UTBK nih, persiapan UTBK untuk teman-teman yang mau masuk universitas. Nah, Oh Kak Ziko iya. kan menyandang sebagai mahasiswa di universitas yang ya terbaik lah ya di Indonesia kan. Eh, Yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mungkin boleh di-share dulu ke teman-teman juga. Itu kakak masuk ITB itu dari jalur apa sih? Terus dulu belajarnya tuh kayak gimana? Mungkin Kak Ziko dulu belajarnya SBMPTN masih 1,4 nggak ya scoringnya? Gimana gimana Kak? Maaf tadi kayak agak putus deh. Oke, dulu Kak Ziko pas tes SBMPTN-nya itu masih skornya +4 -1 nggak ya? Oh, udah enggak sih, Kak. Udah nggak. Oke deh, boleh Uh, di-sharing Kak. Dulu tuh masuk ITB-nya lewat jalur apa? Terus cara belajarnya mungkin gimana? oh, oke, oke. Sebenarnya kalau buat UTBK sendiri, jujur aku masuknya lewat jalur SNMPTN sih atau undangan. Oh, udah. Jadi Ya nggak nggak apa-apa. belum pernah ikut UTBK. Cuma dulu emang ini sih belajar juga buat SBMPTN sama UTBK. Hmm. Kalau belajar sendiri, aku tuh tipe orang yang suka ini sih kayak sebenarnya ngebuat jadwal juga ya nggak kaku-kaku banget. Cuma aku tuh tipe orang yang harus tahu dulu gitu seberapa banyak yang aku tuh pengen pelajarin. Kayak misalnya Iya, buku paket, misalnya aku tuh tahu gitu daftar apa sih daftar isi ya daftar isi buku iya paket ada ya, kritik. ya kayak misalnya buku paket kayak buat latihan soal kayak misalnya buku paket kimia gitu. Hmm. Babnya ada 12 nih, ada banyak banget materinya, terus kayak aku nge-skimming gitu, ngeliat-liat. Terus materinya banyak banget kan, terus kayak aku tuh, karena aku udah tahu nih sebanyak apa yang harus aku pelajarin, baru aku tuh kayak ngekira-kira gitu, minggu ini kayaknya 2 bab harus selesai deh, terus minggu depan ya udah lanjut ke bab lain, jadi kayak gitu. Nah, menurut aku penting sih buat tahu sejauh sebanyak apa materinya biar dan itu ngebuat aku lebih tenang sih jadinya kalau misalkan ikut kayak tryout atau ujian gitu jadi aku nyadar kayak
oh setidaknya aku tahu materi ini tuh ada. Jadi walaupun aku belum bisa tuh aku tahu setidaknya aku harus belajar materi itu. Dibandingin kayak aku pas ngeliat soal kayak bener-bener gak nyadar, ini materi apa ya gitu. Oke, jadi emang kayak ngenalin dulu ya materi-materinya itu apa aja gitu. Hmm. Oke deh. Terus dari Kak Ziko sendiri mungkin kan sekarang lagi belajar jarak jauh nggak sih? Atau Iya udah Kak, lagi masa libur nih? sekarang lagi libur sih, cuma saya kemarin-kemarin belajar jarak jauh. Kemarin-kemarin. Uh, Mungkin boleh dikasih tips-tips buat teman-teman atau adik-adik juga nih. Kan sekarang emang lagi bareng-bareng kita mm-mm. pembelajaran jarak jauh. Nah, itu gimana sih Kak, kayak bangkitin moodnya lagi biar tetap semangat belajar gitu. Buat tetap semangat belajar ya. Pertama-tama aku pengen kasih tahu sih kalau lagi liburan nggak apa-apa liburan aja. Nah, bener. Soalnya ya Waktu tahu juga ya pendukung kalau liburan aja gitu Kak. Kalau belajar ya, paling kalau nanti udah masuk, kalau ya sebelum masuk sekolah kayak seminggu udah persiapan gitu ya, nyiapin otaknya dulu. Paling kalau buat ningkatin semangat, kayak ini sih, sebenarnya tahu sih kalian mau belajar buat apa. Soalnya kalau aku motivasinya kayak gitu, kayak misalnya emang aku belajar pengen apa sih? Kan kalau orang kayak ada yang pengen belajar emang dapat nilai bagus. Berarti ya kalau misalkan mereka lagi malas atau apa, kalau nggak belajar bisa jadi nilai jelek ya berarti mereka harus belajar dong biar dapat nilai bagus. Ada juga yang emang kayak, pengen dapat ilmunya gitu, terus yaudah jadi akhirnya belajar. Kalau buat adik-adik mungkin yang misalnya malas belajar gara-gara kebanyakan liburan, kayak kalau di rumah kan enakan nonton YouTube ya, nonton TV atau apa gitu kan. Paling ya buat kalau mau belajar apa ya, cari sesuatu yang menyenangkan dari yang dipelajarinya itu sih. Oke, Kayak cari misalkan, sesuatu yang bukan. ya kayak misalkan kayak materinya, contohnya apa ya, materi, ya contohnya matematika aja deh. Kan mungkin banyak yang kurang suka ya sama matematika. Kalau anak SD ya, kalau ngajarin adik-adik SD kayak, paling ini sih kayak temuin aja, kayak sesuatu yang menarik gitu materinya. Kayak misalnya kan soal matematika kan banyak soal ceritanya juga ya. Mungkin ada beberapa soal cerita yang kayak ngebuat mereka kayak, wah ini lucu juga, atau misalkan, wah ini menarik juga. Jadi akhirnya mereka jadi mau belajar lagi gitu. Oke deh, berarti emang matematika tuh ya semua anak sih Kak mayoritas menganggap matematika itu susah, Iya matematika itu Kak. serem gitu kan. Yang kedua Ah, fisika, fisika juga sih. iya Kak, aku kan ngajar kelas 7 juga ya, 8 di GSB. Eh, Ah, Paling ini sih Kak, kalau misalkan matematika sama fisika gitu, ini sih juga ngebanyakin anak-anaknya buat nyoba ngerjain gitu. Soalnya kalau pengalaman aku ngajar di GSD, kayak anak biasanya adik-adik tuh kayak pengennya langsung, ini gimana ya Kak caranya, udah aku nggak bisa nyerah ya, gitu bener. kayak. Atau enggak, kayak mereka dapet soal, oh ini dari ini aku nyontek temen aku Kak, jadi kayak aku tinggal nyariin aja, terus pas aku tanya ulang kayak, kalian bisa ngerjain ulang nggak? Nggak bisa Kak, ini gimana ya Kak caranya, jadi kayak, kalau aku waktu ngajar mereka sih kayak aku maksa gitu mereka, kayak kalian coba kerjain dulu aja sejauh apa emang kalian bisa gitu. Terus akhirnya aku kayak nyari akar masalahnya gitu sih, dan ternyata rata-rata sebenarnya kalau matematika balik lagi ke perkalian dan pembagian sih. Perkalian dan pembagian adalah kunci, Iya, teman-teman. iya, sampai soalnya kayak banyak banget yang kayak belum lancar gitu sih, sampai SMP juga. Ibaratnya itu emang dasar untuk mengerjakan matematika ke tahapan selanjutnya juga ya, Kak ya? Iya benar Kak. Mm. Oke deh, Kak Ziko. Tadi kan kita udah belajar FPB sama KPK. Mungkin boleh di-recap lagi atau dirangkum lagi nih, menurut Kak Ziko, perbedaan-perbedaan dari FPB sama KPK itu apa sih gitu. Terus tadi kan udah dijelasin, mungkin bisa ada rangkuman sedikit lah, biar teman-teman yang baru join juga ikutan denger nih. Oh rangkuman, ya udah deh. Ya udah, Kak Ziko. tadi tadi kan di awal kan, aku ngejelasin soal definisi bilangan ya. Tadi yang ada bilangan asli, bilangan bulat, sama bilangan cacah bedanya apa. Kalau bilangan asli ya dimulai dari satu, satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah Mm-mm. itu dia dari angka 0 ya. Kalau bilangan bulat,
contohnya yang bisa ada negatif, kayak contoh tadi, -3, -2, mungkin kayak pernah ngeliat di mana-mana gitu kan. Iya, Nah, terus yang kita betul. pakai FEB dan KPK ini di bilangan aslinya. Nah, sebelum belajar FEB sama KPK, kita harus tahu dulu faktor dari suatu bilangan sama kelipatan bilangan itu apa sih. Faktor dari suatu bilangan itu adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Contohnya kayak angka 8 faktornya ada apa aja sih? Ada 1, 2, 4, dan 8. Coba aja 8 dibagi 2 habis nggak? Habis ya, jadi angka 4. Sementara 8 kalau misalkan dibagi 3 nggak habis kan, jadinya jatuhnya bilangan desimal. Nah, terus habis itu ada juga kelipatan satu bilangan. Kalau kelipatan satu bilangan ini dia ya udah tinggal perkalian dari suatu bilangan aja. Kayak contohnya uh, 2 kali 3 kali, misalnya kelipatan bilangan 2. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu perkalian 2, kayak gitu. Nah, baru lanjut ke FPB-nya ya. Kalau FPB itu kan tadi pengertiannya faktor persekutuan terbesar. Artinya kayak misalkan kita ngebandingkan dua bilangan, masing-masing faktor bilangannya ini ada apa aja sih? Nah, terus yang paling besarnya tuh apa? Contohnya kayak faktor persekutuan terbesar dari bilangan 8 dan 4. 8 itu faktornya ada 1, 2, 4, dan 8. Sementara 4 ada 1, 2, dan 4. Nah, yang paling terbesar apa? Nah, kayak gitu untuk FPB. Nah, terus lanjut ke KPK ya. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Yang artinya kita mencari dari kelipatan bilangan itu, bilangan apa sih yang paling kecil gitu, dari kelipatan keduanya. Contohnya KPK dari 2 dan 6 kayak tadi. 2 kelipatannya ada berapa aja ya? Kalian 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya ya. Nah, terus kalau angka 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingin nih dari kiri ke kanan, yang paling kecil atau paling kiri, yang keduanya punya itu adalah angka 6. Maka KPK-nya adalah 6. Kayak gitu. Nah, terus tadi terakhir adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah cara mencari faktor prima dari suatu bilangan. Kayak yang tadi, kayak pohon faktor gitu. Ya, contohnya ada 36 kalau kayak yang tadi nih. Ini kebalik saya pasti kelihatannya. Nah, terus habis itu 36, ya udah tinggal dibagi-bagi aja nanti, terus cari yang dia tuh bilangan primanya yang ada sebagai faktornya itu apa. Nah, bilangan prima sebagai faktor dari 36 adalah 2 dan 3. Gitu. 2 dan 3, oke. Siap, jadi kayak gitu teman-teman. Hari ini belajar sama Kak Zikonya. Seru banget sih. Nggak terasa tau Kak, udah berapa menit tuh? Oh iya. Wah, udah tinggal 15 menit lagi. Oh iya, udah lama ya ternyata ya. Mengejar juga aku. Iya. Tadi kayaknya temen Kak Ziko banyak banget sih ini yang udah nonton, yang udah join. Ada Kumpul Matahari ID juga. Halo Kakak Kumpul Matahari, kalau masih nonton. Nanti kita akan ke Jogja. Terus teman-teman yang udah nonton ya, terima kasih, nggak bisa nyebutin satu-satu. Nah, terus berarti itu aja untuk PSBB episode 3 hari ini. Kita udah selesai belajar sama Kak Zikonya tentang FPB dan KPK. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di IGTV ataupun YouTube-nya GSB. Sekarang makasih dulu buat Kak Ziko udah menyediakan waktunya nih ngajarin kita bareng-bareng tentang FPB dan KPK. Iya Kak, sama-sama ya Kak. Sebagai salah satu relawan GSB sih kayak ya udahlah, itu udah. Udah. Nah, terus Kak Ziko adalah sebuah deh tuh, seorang relawan yang nantinya akan sering untuk live Instagram menjelaskan pelajaran matematika gitu. Jadi, wah koneksinya loading teman-teman. Jadi emang udah selesai belajar sama Kak Zikonya. Kita say bye dulu sama Kak Ziko. Makasih ya Kak Ziko. Mohon maaf. Oke. Ya. Jadi tadi teman-teman udah belajar bareng sama Kak Ziko. Keren banget penjelasannya tentang FPB dan KPK gitu. Nah, semoga sih bisa bermanfaat untuk adik-adik yang masih belajar di rumah, terus untuk para guru mungkin sebagai referensi pembelajaran, terus atau pengajaran.
terus bagi ayah bunda untuk mendampingi buah hatinya di rumah, dan tentunya untuk kakak relawan GSB untuk mengajarkan adik-adik GSB. Dan sebelumnya mau kasih selamat dulu karena kemarin beberapa siswa GSB sudah ambil rapot. Kita ada kabar gembira gitu untuk Andika Pratama kelas 4 SD yang sekarang naik kelas 5 itu dia dapat peringkat 1. Selamat Andika, good job. Terus untuk Nazma itu juga yang dari kelas 4 naik ke kelas 5, dari kelas 3 naik ke kelas 4 itu dapat peringkat 2 di sekolahnya. Selamat juga Nazma. Dan untuk adik-adik GSB yang lain tentunya nggak kalah kerennya karena sebenarnya semua anak itu hebat, semua anak itu pintar, dan semua anak itu punya bakat gitu. Memang ada beberapa anak bakatnya itu di akademik, ada juga beberapa anak memang dia bakatnya bukan di non-akademik. Jadi tetap hargai anak-anak di sekeliling kalian, adik-adik kalian, dan memang semua anak istimewa, termasuk kita semua juga keren. Nah, untuk minggu depan nih, minggu depan kita masih terus belajar lagi barengan sama GSB di PSBB episode 4. Tapi aku mau nyontek dulu karena nggak hafal. Bentar. Oke. Bentar ya. Nah, untuk kalian, teman-teman mungkin yang baru gabung, yang baru tahu nih PSBB, itu kalian bisa lihat juga episode 1 sama episode 2-nya di IGTV @Minggu Cerdas atau di YouTube-nya Gerakan Suka Baca, itu ada semuanya. Nah, ini oke. Untuk minggu depan itu kita akan mana ya? Wait, guys. Nah, ini. Untuk minggu depan di tanggal 5 Juli kita akan seru banget nih karena di jam 16 sampai 16.30 kita akan ngobrolin buku sama Kak Vira. Terus di jam 16.30 sampai jam 5 sore kita akan membuat bunga dari kertas krep bareng sama Kak Devi, sekaligus kita belajar mengenal bagian-bagian tumbuhan itu apa aja sih dan fungsinya itu apa aja. Oke deh, jadi itu aja kegiatannya, dan untuk bulan depan GSB akan ada eh, wisata edukasi juga tentang tokoh Ismail Marzuki. Terus kita juga kemungkinan akan ngobrolin film lagi, yaitu nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu update-nya, terus ikutin aja melalui Instagram-nya Minggu Cerdas, @Minggu Cerdas. Terus jangan lupa juga di-subscribe YouTube-nya Gerakan Suka Baca. Dan sampai ketemu lagi di PSBB episode 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan sehat-sehat selalu. Dadah!